Selamat pagi semuanya. Ibu berharap kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini yaitu IPS tema 9, subtema 2, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Contohnya adalah hasil pertanian berupa padi, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian contoh berikutnya adalah hewan seperti sapi dan ayam. Sumber daya alam ini agar ada terus-menerus itu perlu dibudidayakan. Untuk padi, jagung, sayuran, dan buah ini dibudidayakan dengan cara ditanam. Untuk hewan itu bisa dibudidayakan dengan diternakkan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai, membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada yang berupa logam dan ada yang bukan logam. Sumber daya alam bukan logam yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Di sini ada contoh. Ini adalah sumber daya alam logam, itu ada emas, ada stainless ya. Kemudian di sini ada contoh yang bukan logam, yaitu batu bara dan juga batu yang digunakan untuk perhiasan. Baik. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti contohnya adalah tumbuhan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Pertanian ada seperti tadi, padi, jagung, palawija, dan buah-buahan. Perkebunan ada kopi, teh, cengkeh, karet, dan sebagainya. Kemudian hewan itu untuk peternakan ada sapi, kambing, ada ayam, dan sebagainya. Dan kemudian batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Dalam hal ini batu bara bisa digunakan sebagai bahan bakar memasak dan juga bahan bakar PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Seperti yang ada di Lampung ya. Sumber daya alam yang kita miliki tersebar di seluruh pulau-pulau dan laut di Indonesia. Itu persebarannya tidak merata disebabkan adanya daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga ada daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat sedikit. Kita perhatikan peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ini yang pertama adalah peta persebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Ini adalah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, di sini Nusa Tenggara, di sini ada Papua. Baik.
Kalau kita perhatikan di sini, di Pulau Sumatera, ini ada banyak hasil tanaman ya. Seperti ini coklat, ini kopi, terus di sini ada juga kapas. Nah, kalian bisa lihat di keterangannya sini. Kemudian di Pulau Jawa, ini juga ada kopi, ada coklat, ada kapas, dan ada ikan ya. Kemudian di Nusa Tenggara ini ada jagung. Kemudian contohnya di Irian, di Papua, ini ada sagu, tanaman sagu. Nah, kemudian contoh peta persebaran hasil tambang di Indonesia, kalau kita perhatikan di sini, nah ini yang segitiga ini adalah melambangkan biji besi, ini terdapat di Pulau Jawa. Kemudian ini di Jawa juga ada minyak bumi. Di Sumatera ini banyak sekali terdapat minyak bumi. Ya. Kemudian di Kalimantan juga ada, di Papua juga ada. Ya. Kemudian, nah silahkan perhatikan nanti ya. Kemudian ada persebaran daerah industri di Indonesia. Ini keterangan petanya di atas ya. Ada berbagai jenis industri yang tersebar di Indonesia, berbeda-beda sesuai dengan hasil bumi yang terdapat di pulau-pulau tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam. Hasil pertanian berupa padi, jagung, dan kacang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Hasil perkebunan berupa kopi dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Ini adalah contoh kopi yang masih di batang atau di pohon kopinya. Ini kopi yang sudah disangrai atau digoreng ya, tanpa minyak. Yang ini siap diminum. Selain kopi, ada juga bahan minum itu teh ya. Kemudian ini tebu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan gula pasir. Di sini ada peternakan, ada sapi, ada ayam. Di sini sapi itu dimanfaatkan dagingnya, kemudian susunya. Ayam dimanfaatkan dagingnya dan telurnya untuk protein hewani dari sapi, dari ayam, bisa dari kambing juga sebenarnya ya, dan ikan, nah, seperti itu. Pembelajaran sudah selesai. Sekarang tugasnya adalah mengerjakan Ayo Berlatih dari buku Bupena halaman 135-136. Tugasnya ditulis di buku tulis dan dikirim melalui Classroom hari ini. Terima kasih.